Satu saja saya mau tekankan untuk kita semua bahwa perjuangan menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan bukan perjuangan perempuan. Itu perjuangan Bersama. laki-laki dan perempuan, perjuangan bersama. Jadi mari kita wujudkan kesetaraan gender di Provinsi Papua untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Papua. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi Torang Bisa Bicara, kita akan memberikan layanan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk edisi hari ini sudah hadir Ibu narasumber, Ibu Christine Marina Wakarmamo. Tim teknis PUG PPRG, pengarus utamaan gender, perencanaan penganggaran responsif gender dari daerah Papua dan juga sebagai akademisi Uncen. Jadi hari ini kita topiknya implementasi pengarus utamaan gender di Provinsi Papua. Oke, selamat siang Ibu Christine. Selamat siang. Saya panggilnya kakak sudah supaya Ya. lebih enak ya. Ya, akrab. Oke, kakak terima kasih sudah mau datang. Tadi perjalanan aman? Puji Tuhan, perjalanan menyenangkan. Kakak, jadi kita mau cerita-cerita tentang gender ini. Kita sudah bisa mulai? Ya, Bisa? silakan, boleh. Oke, terima kasih ya kakak ya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan gender? Ya, baik. Saya mau menceritakan mengenai konsep gender sebenarnya, karena selama ini sudah terbentuk konsep yang keliru di kalangan masyarakat. Pada umumnya orang beranggapan bahwa ketika mendengar kata gender atau berbicara tentang gender, mindset publik mengatakan gender, oh itu gender sama dengan perempuan. Padahal sebetulnya gender adalah bentukan atau rekayasa sosial yang membeda-bedakan peran, tanggung jawab, dan fungsi antara peran perempuan dan laki-laki. Padahal sebetulnya kalau kita lihat berbicara tentang perempuan dan laki-laki, ada yang membedakan adalah kodrat. Nah, perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan itu ketika seorang perempuan lahir, dia diberikan kodrat oleh Tuhan bahwa perempuan hanya menstruasi, dia mengalami menstruasi, kemudian mengandung, melahirkan dan menyusui. Sementara untuk laki-laki, satu peran yang Tuhan berikan, kodratnya adalah membuahi. Nah, berarti di luar daripada menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui atau yang biasa kita sebut dengan 4M dan 1M untuk laki-laki membuahi, di luar dari itu peran dan tanggung jawab apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi gender itu adalah rekonstruksi sosial dan budaya yang menyatakan adanya perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki. Oh beda ya, berarti gender ini tidak melulu harus perempuan ya. Seperti tadi kakak bilang biasanya kalau kita bicara gender itu langsung orang-orang anggap bahwa itu pasti perempuan. Ya, berarti tidak ya. Ya. Oke, jadi tadi karena tadi 4M dan 1M itu, terus apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Nah, karena tadi ada pemahaman yang keliru karena akibat rekonstruksi sosial tentang pemahaman gender tadi, maka itu perlu diluruskan. Mengapa? Karena pemahaman yang keliru tadi itu menciptakan munculnya isu gender, munculnya kesenjangan antar gender, kesenjangan gender dan munculnya ketidakadilan gender. Oleh karena itu perlu ada kesetaraan karena isu gender dengan ketidakadilan gender tadi itu menyebabkan posisi perempuan dan laki-laki di berbagai aspek pembangunan. Perempuan mengalami ketidakadilan karena perempuan masyarakat secara umum menempatkan perempuan pada posisi yang terendah.
Oleh karena itu, perlu kesetaraan sehingga laki-laki dan perempuan berdiri sama tinggi, duduk juga sama rendah. Artinya sama-sama dapat menikmati hasil pembangunan sehingga sama-sama menikmati hasil pembangunan berdasarkan kebutuhan masing-masing, laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kayak di kantor, kita karena di kantor jadi bisa, sekarang kan ibu-ibu juga bisa jadi kepala dinas begitu ya. Iya. Jadi ada kepala dinas, ada kepala bidang, itu kepala seksi juga ada banyak sekarang. Artinya perempuan. Iya, artinya perempuan juga diberikan kesempatan untuk menjadi tenaga profesional. Oke. Menurut ini Kakak, integrasi gender dalam pembangunan itu apa? Ya, karena tadi saya katakan bahwa pada kenyataannya saat ini baik secara nasional maupun secara di lingkup daerah, di provinsi masih terdapat ketidakadilan gender, maka perlu ada integrasi isu gender atau integrasi aspek-aspek di mana perempuan mengalami ketertinggalan itu perlu ada di dalam pembangunan, yang mana itu diwujudkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dan kalau kita bicara tentang perencanaan, berarti perencanaan dengan penganggaran itu kan ibaratnya seperti mata uang ya. Dua sisi yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu integrasi gender adalah memasukkan aspek atau isu kesenjangan gender di dalam proses pembangunan. Dimulai dari perencanaan pembangunan juga dengan penganggaran. Tetap kembali ke anggaran ya. Iya. Iya, jadi mengapa ini integrasi ini harus dilaksanakan? Ini harus dilaksanakan untuk mencapai kesetaraan tadi, supaya jangan ada ketertinggalan bagi perempuan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kita bicara perempuan, itu perempuan dalam segala kelompok. Artinya perempuan di kelompok anak, perempuan di kelompok dewasa, perempuan dalam kelompok disabilitas, perempuan dalam kelompok lansia, juga perempuan di kelompok-kelompok minoritas. Sekarang ini sudah ada, kita tidak bicara gender saja, sekarang sudah ada JETSI. JETSI itu Gender Equality, Disability, dan Sosial Inklusi. Seperti begitu. Iya, jadi kalau kita lihat di kampung-kampung nih, di pedalaman tuh kan biasa perempuan tidak boleh sekolah. Gitu tuh. Sekarang lebih banyak laki-laki, tapi kesini sekarang semua sudah bisa dapat akses pendidikan yang sama ya. Puji Tuhan itu memang sekarang kita sudah lihat bahwa sudah ada kesempatan yang diberikan kepada anak-anak perempuan untuk mereka sekolah. Tetapi dalam tanda kutip masih ada di berbagai di beberapa kampung, di beberapa distrik manakala terjadi persoalan akses untuk memperoleh pendidikan. Ini berdasarkan pengalaman kami ketika kami turun lapangan di salah satu distrik di Kabupaten Jayapura. Jarak sekolah dan tempat anak-anak tinggal atau pemukiman penduduk sangat jauh dan tidak ada transportasi umum. Anak-anak pergi ke sekolah mereka menumpang truk. Kalau ada yang lewat ya, kalau tidak ada berarti jalka. Iya. Mereka tidak bisa jalan kaki karena jaraknya sangat jauh. Jauh ya. Jadi mereka menumpang truk. Kalau truk itu muatannya tidak banyak, yang bisa bergantungan hanya anak laki-laki, orang tua memilih untuk anak perempuan tidak usah pergi sekolah. Tinggal saja. Kau tinggal sudah. Yang penting kau sudah tahu baca, kau sudah tahu hitung. Sudah cukup. Cukup. Jadi kau pun saudara laki-laki yang nanti pergi sekolah. Nanti kan kau mau menikah. Yang penting kau sudah tahu baca, kau sudah tahu menghitung, sudah tahu urus rumah tangga. Nah ini konsep pemikiran yang masih ada di kalangan masyarakat kita. Jadi kesempatan pendidikan sekurang, terus kasih nikah lebih cepat lagi. Iya, itu yang angka pernikahan di usia dini masih tinggi. Itu nanti kembali ke stunting lagi. Iya, itu dia saling mempengaruhi. Ya. Bagaimana pandangan kakak mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Papua? Setarakah atau belum?
bicara tentang implementasi kesetaraan gender di Provinsi Papua. Sampai dengan saat ini kita melihat kepada indikator indeks pembangunan manusia, yaitu indikator yang mengukur tentang kualitas hidup manusia di Provinsi Papua. Dan secara khusus ketika kita mau mengetahui mengenai gender, ada satu indeks yang melihat kualitas pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks itu disebut dengan indeks pembangunan gender. Angka indeks pembangunan gender Provinsi Papua masih rendah. Nah, berarti kualitas pembangunan manusia untuk perempuan, karena IPG bicara tentang kualitas pembangunan laki-laki dan perempuan, untuk perempuan di Provinsi Papua masih sangat rendah. Berarti dapat disimpulkan bahwa implementasi gender atau pengarus utamaan gender di Provinsi Papua belum dilakukan secara maksimal. Belum maksimal ya. Apalagi kalau tadi kan awalnya bilang kalau kita cerita gender berarti bukan melulu perempuan. Tapi kalau kesini memang masalah gender nih perempuan lebih ini ya. Kalau tadi macam kau terus sekolah kau sudah cukup, yang penting ini. Jadi memang harus mungkin ditingkatkan di yang untuk perempuannya atau bagaimana? Iya, karena data menunjukkan bahwa saat ini yang mengalami ketertinggalan adalah perempuan, maka ini yang harus diupayakan, meningkatkan kondisi perempuan, meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, baik dalam bidang kesehatan, baik dalam menikmati hasil pembangunan dalam bentuk infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi ada juga yang bilang kalau mau punya anak yang pintar, mamanya juga harus pintar. Berarti memang harus ini ya, pembangunan gender untuk perempuan ini memang harus lebih ini ya. Iya, memang benar. Karena anak dia bertumbuh di dalam kandungan seorang ibu iya. Maka ibu harus sehat, asupan gizi seorang ibu juga harus diberikan secara penuh sehingga anak yang dilahirkan dia bukan hanya sehat tetapi dia pintar. Pintar ya. Habis mereka bilang kan dia 9 bulan di dalam mamanya, jadi kalau mamanya pintar biasanya anaknya juga pintar. Ya. Kalau sudah setara, apa yang sudah dikerjakan untuk mencapai kesetaraan? Jadi kalau sudah setara ini bagaimana nanti? Ya, kalau upaya-upaya mencapai kesetaraan gender, itu tadi saya katakan bahwa hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum dan secara khusus perempuan yang saat ini masih tertinggal. Salah satu upaya yang dapat ditingkatkan adalah dengan menerapkan strategi pengarus utamaan gender. Strategi pengarus utamaan gender ini harus dilakukan dengan melakukan satu langkah dalam pembangunan, yaitu penyusunan program-program perencanaan pembangunan yang responsif gender. Nah, dalam proses penyusunan itu perlu memperhatikan 4 indikator bagaimana akses daripada seorang perempuan untuk mendapatkan informasi terkait pembangunan, bagaimana partisipasi mereka, keterlibatan mereka dalam pembangunan, juga bagaimana pengambilan keputusan mereka atau secara kontrol, apakah mereka mau dapat menikmati pembangunan secara utuh dan juga bagaimana manfaat yang mereka terima. Ambil contoh begini, misalnya kita lihat sekarang mendekati pesta demokrasi, perempuan sudah diberikan kesempatan untuk mereka juga bisa duduk di caleg ya, menjadi calon legislatif. Bahkan kalau mereka terpilih mereka dapat menjadi anggota legislatif. Ya. Nah, tetapi saat ini masih ada pandangan yang beranggapan bahwa tidak usah pilih perempuan. Untuk apa? Perempuan itu tinggal di dapur. Tidak usah pilih mereka. Nah,
paradigma seperti ini yang berlaku di masyarakat ini harus diluruskan. Nah, instansi terkait yang menangani bagian ini, apakah sudah memberikan pendidikan politik? Bagaimana akses masyarakat untuk menerima informasi mengenai pentingnya kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif? Sekali lagi, sebagai wakil rakyat, dia akan membawa kepentingan rakyat dalam tanda kutip. Karena dia perempuan, dia harus membawa kepentingan perempuan. Bagaimana kepentingan perempuan dalam hal ini kondisi kesetaraan gender yang masih tidak setara di Provinsi Papua harus disuarakan. Mengapa harus perempuan yang menyuarakan itu? Karena yang mengerti kepentingan atau kebutuhan perempuan hanya perempuan sendiri. Ya, kalau tidak salah ada keterwakilan perempuan di legislatif tuh berapa persen gitu. Kalau di MRP kayaknya ada pokja perempuan ya. Iya, 30% diberikan kepada perempuan untuk keterwakilan perempuan dalam legislatif. Tetapi bagaimana masyarakat bisa memilih perempuan? Karena kalau ada juga terjadi perempuan juga ada yang tidak mau pilih perempuan. Dipilih laki-laki ya. Ini yang harus diluruskan di kalangan masyarakat. Mereka harus tahu bahwa perempuan dia juga memilih perempuan, dan laki-laki juga, kita bisa juga memilih laki-laki. Yang penting laki-laki ini bisa membawa kebutuhan perempuan yang dalam tanda kutip dalam pembangunan posisi perempuan masih ada dari IPG, IDG, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender itu masih rendah. Sepanjang laki-laki dia membawa suara untuk menyetarakan laki-laki dan perempuan, kita bisa pilih dia. Seperti itu. Tapi kalau dia bilang perempuannya di rumah saja, berarti kita jangan pilih. Ya, jadi sekali lagi kita dalam konteks kesetaraan ya, memilih wakil rakyat yang membawa kepentingan ini. Ya, kita lihat tuh sekarang kayak macam menteri juga, menteri keuangan perempuan juga, menteri luar negeri perempuan juga. Saya sangat bersyukur dengan kehadiran Menteri Keuangan, Menteri yang perempuan ya. Dalam tadi kita bicara tentang laki-laki atau perempuan, Menteri ini sangat concern untuk beliau sangat concern untuk pengarusutamaan gender di Indonesia. Jadi sekarang sudah banyak regulasi yang dibuat untuk pengarusutamaan gender, dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. Ada Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang implementasi pengarusutamaan gender di daerah. Bahkan Provinsi Papua sudah punya peraturan gubernur nomor 58 tahun 2019 tentang PUG dan PPRG, perencanaan dan pembangunan yang responsif gender. Tapi kalau sampai saat ini berdasarkan data IPG, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, ternyata perempuan masih tertinggal, masih ada persoalan. Nah tadi persoalan ini, apa yang dilakukan untuk kesetaraan gender? Yang pertama adalah pemahaman semua pemangku-pemangku jabatan yang ada di Provinsi Papua mengenai gender dan kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender. Itu penting sehingga semua orang harus paham tentang itu, sehingga penyusunan, perencanaan dan penganggaran itu benar-benar diterapkan. Penyusunan, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender diterapkan di Provinsi Papua. Bayangkan kalau semua OPD yang ada di Provinsi Papua mereka punya satu saja sub kegiatan program yang responsif gender, tentu angka IPG dan IDG tadi akan menjadi, posisi perempuan akan menjadi persoalan pembangunan, ketimpangan gender akan berkurang, gapnya akan menjadi semakin kecil. Ya kita lihat kemarin Pak PJ Gub concern ke stunting. Beliau ke Supiori karena katanya di sana stunting tinggi. Angka stunting tinggi. Iya. Terus ke Waropen dan Yapen. Jadi apa yang harus dilakukan Pemprov Papua untuk meningkatkan
kesetaraan gender? Jadi begini, sebelum saya jawab pertanyaan ini, menyambung tadi apa yang disampaikan, kita tidak hanya menilai bahwa gender itu hanya ada pada aspek kesehatan dan pendidikan. Di semua aspek itu penikmat pembangunan, manfaat pembangunan itu laki-laki dan perempuan. Ada sama-sama ya. Contoh kecil kita lihat di Jembatan Merah. Ya. Perjalanan cukup jauh ketika kita dari Jayapura, kita melalui Jembatan Merah, kita mau pergi ke arah perbatasan misalnya begitu. Di sepanjang jalan itu kita tidak melihat tersedianya toilet umum. Jika seorang perempuan dia melalui jembatan itu, melalui jalan itu, lalu kemudian timbul rasa untuk kebelet, mau buang air kecil, dia tentu harus mencari toilet. Nah, karena tidak ada, dia terpaksa harus tahan kan. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus setiap hari, akan menjadi gangguan di saluran, ginjal juga saluran reproduksinya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, kalau misalnya mengambil jalan pintas, dia juga akan menemukan bahaya toh. Di pinggir-pinggir jalan gitu ya maksudnya. Kalau laki-laki kan mudah toh. Gampang saja. Gampang. Tapi bagaimana dengan perempuan? Nah, itu salah satu contoh. Sederhana tapi penting sekali ya. Iya. Lalu kita coba perjalanan jauh dari Jayapura ke Sarmi. Kami mengalami itu. Kami harus menunggu sampai tiba. Dan itu sangat berpengaruh untuk saluran reproduksi seorang perempuan. Lama sekali itu. Ya. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan Pemprov Papua ini? Yang pertama itu tadi, upaya nyatanya itu isu gender dimasukkan di dalam proses perencanaan dan pembangunan. Ya, perencanaan dan penganggaran dalam proses pembangunan. Karena sekali lagi regulasi sudah ada. Regulasi sudah ada, tinggal kita menerapkan, dan supaya kita bisa menerapkan itu, kita peka terhadap ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan gender yang terjadi di Provinsi Papua, dan langkah cepatnya aksinya ditunjukkan melalui program kegiatan yang responsif gender tadi. Kalau bisa di tiap SKPD, kalau sekarang kan 35 SKPD, satu program kali 35. Berarti banyak 35 ya. Karena yang menikmati manfaat pembangunan dari program-program itu kan laki-laki dan perempuan toh, di semua kelompok. Sekali lagi, kelompok anak, kelompok dewasa, kelompok lansia, difabel, juga kelompok minoritas. Di situ ada laki-laki dan perempuan. Kalau kita di Pemprov Papua ini perempuan dan anak ini masuk di dinas sosial ya? Di semua aspek pembangunan, di semua OPD ada perempuan dan laki-laki yang menikmati manfaat pembangunan. Contoh jalan tadi. Contoh informasi. Informasi harus diterima, contoh ketika seseorang memberikan informasi atau sebuah lembaga pemerintah memberikan informasi tentang hari ini pentingnya gender, implementasi gender di Provinsi Papua. Secara tidak langsung, Kominfo sudah melakukan satu bagian, satu bagian yang memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya gender. Kakak, mungkin kita sampai di sini, tapi saya mau minta kakak punya closing statement. Mungkin apa yang kakak mau sampaikan ke masyarakat untuk masalah gender ini? Ya, satu saja saya mau tekankan untuk kita semua, bahwa perjuangan menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan bukan perjuangan perempuan. Itu perjuangan bersama. Laki-laki dan perempuan, perjuangan bersama. Jadi mari kita wujudkan kesetaraan gender di Provinsi Papua untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Papua. Baik, terima kasih kakak sudah mau hadir. Nanti kalau ada episode berikut mungkin kakak bisa datang lagi. Baik, dengan senang hati. Cerita-cerita tentang gender. Demikian edisi podcast hari ini, Papua Kreatif, Papua Informatif.